Citius TV. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Gio. Ya. Selamat datang di podcast perdana Citius TV dari Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak Gio? Alhamdulillah baik. Terima kasih undangannya ini. Ini perdana toh? Iya, perdana Siap. ini. Jadi di sini segala lika-liku ilmu tentang olahraga, lika-liku tentang apa semuanya permasalahan olahraga itu akan kita bahas di sini. Ini adalah fungsi diangkatnya Citius TV ini. Ya. Dan segala apapun yang dilaksanakan itu tidak luput dari angkatan satu ilmu keolahragaan. Oh, luar biasa. Iya, angkatan Ya. satu ilmu keolahragaan yang sementara melaksanakan ini. Ya. Jadi kami itu mempunyai slogan di IKOR. Ya. Jadi ketika dikatakan IKOR, saya bilang IKOR berarti bilang IKOR hebat. Jadi sama-sama Kak Gio. Siap, ya. IKOR Hebat. Ya, itu adalah slogan. Luar biasa. Dan Kak Gio bagaimana tentang keseharian Kak Gio? Apakah masih rutin berolahraga? Saya biasanya olahraga sambil wisata, ini bagaimana ini? Ya, oke. Ini terima kasih nih undangannya dari teman-teman IKOR. Ya. Ini kan perdana kita dalam membuat podcast ya. Ya, podcast. Podcast ya. Ya sudah. Untuk keseharian saya itu sebenarnya ya biasa-biasa aja. Cuman saya pingin ada yang populer di kita. Salah satunya adalah sport tourism. Oh, Di mana olahraga itu diperkenalkan dengan keindahan wisatanya juga. Jadi dia ya bisa kita nikmati. Selain kita berolahraga, kita juga dia dapat bisa wisata. Ya, Ya, karena kebanyakan orang hanya monoton saja olahraga atau monoton. betul. Apalagi sekarang sudah dunia globalisasi, sudah banyak menggunakan media sosial. Ya. Jadi saya lihat TikToknya itu sudah berapa ya. followersnya itu. Aduh baru Iya. itu baru. Jadi karena memang kurikulum mereka belajar ini saya baru belajar juga terkait dengan TikTok. Iya. Memang dari dulu tidak ada, tapi ya saya mau coba-coba Iya. bikin TikTok. Karena saya lihat itu apalagi dengan pasangan, apalagi ini baru menikah, baru berapa hari yang lalu. Kalau orang Jawa bilang baru berapa hari yang lalu. Tapi Ya, itu ya. kan sudah ini. Baru bagaimana? Apakah sudah ada program perencanaan untuk anaknya begitu, Pak? Ya, begitulah kalau program saya ini. laki-laki atau mau program perempuan itu? Kalau saya ini mana yang dikasih, Megi. Jadi yang dikasih perempuan ya alhamdulillah, kalau dikasih laki-laki ya alhamdulillah. Iya, karena Tapi saat ini saya ya program biasa-biasa aja saya bilang. Saya itu pokoknya ya jalan lurus. Tidak ada lagi yang perlu saya pikir-pikirkan di luar sana. Yang jelas untuk olahraga ya saya lakukan dengan semaksimal mungkin. Begitu. iya, dengan didikan-didikannya juga tentang Ya. olahraga, apalagi tentang perkembangan dan tentang di jurusan itu. Ya. Waktu kemarin kuliah kita Ya. flashback dulu Ya. waktu Kak Gio S1, S2. Ya. S1-nya di mana Kak Gio? Saya S1-nya di Universitas Negeri Gorontalo. Saya dulunya kalau di organisasi intra itu saya jadi ketua himpunan. Oh, pernah jadi ketua himpunan. Ya. Terus kemudian saya terjun di BEM juga dan juga di UKM olahraga khususnya. Jadi saya coba belajar tentang bagaimana memanajemen sebuah organisasi olahraga. Ya. Gitu. Jadi bekal saya sebenarnya ada di S1. Kemudian saya ditambahkan di S2 juga. S2 saya di Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Ya, Yogyakarta. saya juga ingin kuliah nanti di Yogyakarta. Insya Allah. Jadi kalau untuk bekal kita di ya minimal IPK itu perlu diperhatikan Ya. 3, lebih lah, 3,5. Iya. Untuk gitu. Iya Pak, ini juga jadi setelah saya melihat ada basic dari S1, S2, jadi basic olahraga itu lebih monoton kemana atau banyak kecabangan. Biasanya saya lihat Kak Gio juga banyak sekali kelebihan, entah itu organisasi, olahraga ada beberapa kecabangan. Yang paling basicnya itu apa? Saya basicnya di awal itu sukanya sepak bola. Oh, sepak bola. Kemudian saya itu di awal ya basic yang sangat populer buat saya yang menjadi diri saya itu sepak bola. Kemudian saya coba waktu SMA lah. Itu main bulu tangkis, alhamdulillah juara juga, pernah dapat juara. Terus tenis meja juga. Tenis meja juga. Ya, terus saya pada saat mikir bagaimana supaya saya punya keahlian salah satu bidang, saya ambil manajemen keolahragaan waktu S2. Dan terus saya tambah dengan bekal pelatih fisik. Jadi alhamdulillah saya ikut pelatih fisik kemarin di Jogja juga. Nah, itu bekal saya yang saat ini saya geluti, saya coba asah terus dengan bagaimana mengembangkan ilmu-ilmu yang ada. Iya, karena Kak Gio ini tergolong orang yang masih muda. Ya. Tapi sudah S2. Ya, Ya, usianya sudah berapa Kak Gio? Saat ini saya 29. 29 tahun.
Jadi kalau saya baru 21 tahun itu sudah ingin sampai ke titik itu, tapi Kak Gio saja baru umur 20 berapa tadi? 29. 29 tahun sudah memuncaki sampai S2. Alhamdulillah. Oke. Jadi Kak Gio, supaya ini kami agak-agak santai tapi sambil kita menikmati air. Jadi air ini adalah Kimas. Kimas ini diproduksi langsung oleh Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi produk langsung dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi silakan dinikmati. Kimas ya, Kimas. Kimas. Airnya itu, aduh. Coba saya coba juga. Aduh. Enak sekali. Ya. Enak sekali. Jadi ini diproduksi dalam kampus. Ya, dalam kampus, dalam ini diproduksi langsung dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oh ya. Jadi oke. Jadi perkembangan olahraga ini sudah sangat signifikan ya Kak Gio. Jadi dan kami juga kan ada perkembangan ilmu keolahragaan, dan tentunya Kak Gio juga waktu S2 itu mengenal ilmu keolahragaan, dan besar dari olahraga itu tetap ada background yang namanya ilmu keolahragaan. Jadi perkembangan ilmu keolahragaan di Indonesia itu sudah seperti apa, atau perkembangan olahraga dalam bentuk? Sebenarnya sejauh ini di ilmu keolahragaan itu sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005, itu sistem nasional. Itu memang sudah ada tentang bagaimana keolahragaan nasional. Di situ diatur bagaimana pendidikan olahraga, terus pendidikan rekreasi. Pokoknya yang himpunannya itu menyatu di ilmu keolahragaan. Sehingga turunannya itu ada banyak. Nah di kita ilmu keolahragaan itu kan ada basicnya. Basicnya itu ada cita rasa yang seperti biomekanika. Itu baru memang di pendidikan jasmani ada, tapi di kita spesifik ke bidang biomekanika, kinesiologi olahraga, terus ada event juga, terus ada kemudian analisis olahraga. Jadi memang backing kita atau dasar di ilmu keolahragaan itu menjaga bagaimana perkembangan dan teknologi saat ini. Jadi itu pure bahwa untuk bagaimana perkembangan olahraga ini menyatu dengan teknologi, sehingga munculnya ilmu keolahragaan. Memang perkembangannya sudah lama di Eropa, bahkan di Belanda dan lain sebagainya itu ada universitas yang memang fakultasnya sendiri di ilmu keolahragaan. Ada di UN-nya salah satunya itu fakultas ilmu keolahragaan. Ada fakultas ilmu keolahragaan. Jadi di fakultas ilmu keolahragaannya itu prodinya disendirikan. Ada di situ prodi pendidikan jasmani, pendidikan kepelatihan. Jadi itu turunannya dari ilmu keolahragaan. Kalau di Jawa ilmu keolahragaan ini adalah induk dari olahraga. Ya, induk dari keolahragaan. Ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa induk dari olahraga itu adalah ilmu keolahragaan. Jadi di Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini sudah ada S1 ilmu keolahragaan. Jadi induknya itu. Dan juga bagaimana terkhusus di Gorontalo itu, bagaimana perkembangan IKOR di Gorontalo, dan terkhususnya baru berada di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Dan kemarin saja mungkin Kak Gio sudah tahu atau pemirsa juga sudah tahu bahwa sudah ada dibutuhkan dari 13 dinas kemarin permintaan dari ilmu keolahragaan, dan belum ada. Dan sekarang angkatan pertama itu sekarang baru semester 5 dan belum ada untuk terjun ke dunia lapangan. Dan bagaimana perkembangan ilmu keolahragaan di Gorontalo itu Kak Gio? Nah sebaiknya begini, kalau kita memikirkan tentang bagaimana ilmu keolahragaan itu di masa depan seperti apa, ini yang menjadi tantangan kita. Memang sudah ada kebijakan di mana dari Gorontalo itu menyediakan formasi S1 ilmu keolahragaan. Tetapi karena melihat bahwa di kita belum ada, di Gorontalo khususnya belum ada lulusan S1 murni ilmu keolahragaan belum ada. Sehingga proses yang ada di Gorontalo itu perlu menjadi tantangan kita semua. Bagaimana menghidupkan olahraga. Saya sebenarnya bukan memikirkan tentang olahraga itu hidup, tapi kemudian bagaimana olahraga itu memasyarakat. Itu kan memang dari tanggung jawab kita semua, bahwa olahraga kemudian diisi oleh orang-orang yang cintanya dengan olahraga. Misalnya bagaimana komunitas-komunitas olahraga di Gorontalo itu hidup. Di kita ini juga menjadi salah satu kritikan saya dari kemarin, bahwa komunitas yang ada di sini kurang. Terus kemudian di taman-taman bahkan itu tidak ada satupun sarana olahraga. Misalnya kayak di kota misalnya. Ini kritikan saya. Bagaimana proses ke depan ini menjadi tantangan kita semua. Sehingga mau menghidupkan olahraga itu perlu ada sarana dan prasarana yang luar biasa untuk masyarakat. Kalau menurut Kak Gio itu sarana prasarana di kita, terutama di kota Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo itu bagaimana? Apakah sudah, ini salah satu kritikan, makanya kritikan itu kita munculkan supaya diketahui bahwa masih memerlukan sarana prasarana, apalagi kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo itu bagaimana menurut Kak Gio? Secara pandangan. Secara
saya melihat bahwa kondisi kita di olahraga memang kan 2 tahun ini kita dilanda dengan COVID-19 ya. Jadi proses kita mulai perkembangan olahraga terhambat. Gara-gara itu sehingganya program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah baik dari Provinsi Gorontalo bahkan disusun oleh organisasi olahraga misalnya KONI itu agak terhambat. Salah satunya penyediaan sarana prasarana. Memang sudah ada tapi kurang kondusif dalam proses pembinaannya. Sehingganya saya modal utama dalam memasyarakatkan olahraga adalah bagaimana menciptakan ruang-ruang untuk olahraga berkreasi. Misalnya sama dengan di taman-taman itu diisi misalnya kayak sarana prasarana basket, satu ring saja misalnya. Terus kemudian ada kayak skateboard ya kan. Kalau di Jawa itu banyak lah komunitas-komunitas olahraga yang bukan hanya motor. Kalau di sini kan kita misalnya kayak event yang komunitasnya hanya berskala organisasi. Jadi komunitas tidak ada membuat event misalnya kayak panahan dan lain sebagainya, itu kurang. Ada tapi kurang. Itu kenapa? Karena ya secara SDM ya salah satunya SDM. Terus kemudian sarana prasarana itu menjadi tantangan. Jadi sarana prasarana dan pembinaan untuk penggunaannya itu yang belum terstruktur atau bagaimana itu? Iya, secara luas, secara universal memang kebutuhan kita dalam pembuatan harus ada SOP. Jadi ya seperti Megi bilang tadi, memang untuk aturan penggunaannya belum secara rinci diterapkan. Mulai dari bagaimana perkembangan olahraga itu diadakan di provinsi, itu tidak ada SOP-nya secara instansi dan juga disosialisasikan bagaimana penggunaan. Jadi itu yang akan mengakibatkan ketika atlet berlatih, contohnya ini contoh atletik. Jadi dalam lintasan itu, jadi atletik itu sangat rasa tidak greget atau tidak bagaimana, karena sementara mereka berlari lintasan, situ ada masyarakat sementara lari, masyarakat ada sementara. Itulah yang saya bilang tadi, Megi. Jadi perlu ada SOP, aturan di mana bahwa masyarakat umum itu harus menggunakan di jam yang kapan, harinya kapan, itu yang perlu diatur. Kemudian atlet kapan. Sehingga sarana yang hari ini kita gunakan sebagai multifungsi, jadi karena itu keterbatasan kita di sarana prasarana akibatnya bahwa perlu ada aturan, misalnya umumnya kapan dan sebagainya. Karena itu sarana prasarana kembali lagi kita kurang dalam sarana prasarana. Selain itu ya SDM kita juga itu jangan lupa bahwa SDM kita yang saat ini ya, apalagi kalian baru semester 5. Ya saya berharap dengan hadirnya ilmu keolahragaan di Gorontalo itu bisa mentuntaskan masalah-masalah yang ada di Gorontalo, khususnya di kita ya, khususnya di prodi ilmu keolahragaan. Prodi ilmu keolahragaan. Lagi-lagi prodi ilmu keolahragaan. Ya, karir dan peminatan di dunia industri, dunia kerja itu dari ilmu keolahragaan itu seperti bagaimana kalau yang di Jawa dan kita bandingkan di Gorontalo, itu bagaimana perbandingannya? Ya kalau di Jawa memang saat ini perkembangan industri luar biasa ya. Karena memang kita melihat contoh yang ada di Eropa. Misalnya Liga Champion. Liga Champion itu Liga Inggris dan beberapa liga di Eropa lainnya itu mereka tidak serta-merta melihat prestasi, tapi bagaimana industri. Kehadiran Cristiano Ronaldo misalnya dengan Messi itu kan bisa menciptakan industri yang luar biasa. Misalnya dengan baju Cristiano Ronaldo itu bisa terjual sampai ratusan kopi, dolar dan lain sebagainya. Itu karena kenapa? Karena industri saat ini mulai lebih dilirik oleh pengusaha-pengusaha misalnya, sponsor ya. Jadi itu kalau kita mau melihat bagaimana olahraga ini berkembang, salah satunya adalah sport industri, itu perlu kita ingat. Kenapa? Karena industri saat ini lebih populer dibandingkan prestasi. Gitu. Terus nanti prospek kerja dari ilmu keolahragaan ini memang banyak diminati. Iya, memang kalau di kita ini karena ini baru ya, jadi perlu ada sosialisasi lagi tambahan bahwa yang mana di ilmu keolahragaan ini perlu ada yang namanya sport industri, sport tourism, terus sport medicine, sport kesehatan. Karena di ilmu keolahragaan itu kan diajarkan juga tentang terkait bagaimana kondisi fisik, terus masas olahraga, kesehatan olahraga, jadi itu non medis, kesehatan masyarakat, terus event, penyelenggara event, terus ada juga tentang bisa juga jadi guru. Dan juga bisa jadi konsultan olahraga, analisis keolahragaan. Jadi biomekanika. Jadi ada 7 outcome yang kita bisa dapatkan ketika kita menggeluti ilmu keolahragaan. Jadi setelah peminatan ini,
prospek kerjanya sudah itu yang tadi yang Yeah. itu. Jadi prospek kerja nantinya ketika itu permintaan bisa pendidik olahraga, bisa yang dari ke 7 item tersebut. Oke. Saya mendengar juga kemarin itu sudah ada kerjasama prodi ilmu keolahragaan dengan 18 prodi di seluruh Indonesia. Dan prodi ilmu keolahragaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo sudah melakukan kerjasama. Itu memang benar ya. Yang P2 Siki ya kalau tidak salah ya, P2 Siki itu waktu kemarin kita mendatangkan 1 orang dari Gorontalo, Pak Gilang kalau tidak salah itu ya, kita ada Pak Gilang Ramadan. Nanti bisa diundang juga untuk bisa langsung podcast juga di sini bagaimana perkembangan dunia terkait dengan ilmu keolahragaan. Jadi waktu itu beliau juga sempat menyampaikan bagaimana kemudian prodi ilmu keolahragaan ini dia sinergis dengan kurikulum yang ada sekarang, yaitu kurikulum. Berarti sudah sinergis. Ya, sinergis dengan kuliahnya sudah sama. Ya, kurikulum yang ada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini Mas Nadim Makarim minta untuk bagaimana sinergis dengan kita. Berarti ketika akan kuliah, misalnya saya nih mau kuliah di Jawa atau Jakarta, tetap semester 5 di sini masuk ke sana, semester 5 tetap sama mata kuliahnya. Itu gunanya ada perkumpulan. Jadi kita menyatukan segala komponen-komponen yang ada agar yaitu satu pemikiran di ilmu keolahragaan. Jadi perkumpulan ilmu keolahragaan di Indonesia. Iya, Kak Gio, jadi sudah cukup panjang lebar kita membahas dari prospek kerja, dari ilmu keolahragaan. Jadi ini nantinya pesan-pesan dari Kak Gio itu bagaimana pesan-pesan ke depan untuk tenaga keolahragaan dan penggunaan sarana prasarana dan untuk peningkatan prestasi. Kalau ada sarana prasarana, kenapa di Jawa itu mereka sangat berprestasi? Ya karena sarana prasarananya lengkap. Jadi bagaimana pesan dari Kak Gio untuk itu? Terkait pesan saya bagaimana kemudian perkembangan olahraga tetap maju, yaitu salah satunya adalah peningkatan SDM. Tempat yang cocok untuk peningkatan SDM olahraga adalah ilmu keolahragaan. Ingat, ilmu keolahragaan itu tempat yang cocok untuk perkembangan olahraga yang ada di Indonesia. Itu pesan saya. Jika mau mengembangkan olahraga, masuk di ilmu keolahragaan. Masuk di ilmu keolahragaan. Jadi sama-sama kita katakan Ikor hebat. Oke, siap. Ikor hebat. Oke, minum dulu, Pak. Oke, lanjut minum ini. Ya, siap. Jadi Kimas ini enak sekali. Oke Pak, terima kasih sudah berkunjung di sini. Sama-sama. Jadi tidak ada yang bisa diberi, tapi ilmu pengetahuan ilmu bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Gio. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nanti warahmatullahi. berjumpa kembali di lain kesempatan. Sitius TV.